Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin ba'da billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu banyak kepada kita sekalian. Kemudian tentu tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita di Jumat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, satu hal yang sangat pasti, malam ini setelah kita melaksanakan puasa kita dengan baik, kita semua berada dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kata sehat dalam bahasa Indonesia ternyata memiliki makna. Sehat itu ternyata singkatan dari senang hati. Jadi indikator orang sehat itu punasan dan nyawa. Jadi biar pegal-pegal, kalau hati kita senang, insya Allah itu indikasi kita sehat. Kalau kita balik, lawan dari sehat adalah sakit. Sakit ternyata kata dokter itu juga punya makna. Sakit itu singkatan salah kita. Jadi kalau sakit ya salah kita. Bapak Ibu dan sekalian, tentu sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu jemaah sekalian, malam kedua ini saya minta izin untuk sekaligus minta maaf kalau nanti penyampaiannya yang diminta tidak lebih dari 20 menit. Minta maaf, saya tidak terlalu pandai melucu. Jadi nanti mohon maaf kalau ceramahnya tidak lucu-lucu, apalagi panitia mengamanahkan satu judul yang membutuhkan konsentrasi. Judulnya diberi oleh panitia rukun dan syarat sahnya puasa. Maka untuk itu, karena tadi saya sudah bilang sama panitia, kalau bahas judul itu 3 menit selesai, maka izinkan saya membelokkan sedikit. Kita mendengarkan suatu hadis Nabi SAW yang nanti di ujungnya kita akan menyebutkan syarat dan rukun puasa yang sebenarnya kita sudah paham. Mari kita dengarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ja'akum, dalam riwayat yang lain, laqad adhallakum syahrul ramadan syahrul mubarak, sungguh kalian telah kedatangan, dalam riwayat kalian telah dinaungi oleh bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Faradallahu siyamahu, Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Wa ja'ala qiyama lailihi nafilah, dan Allah menjadikan qiyamul lail, nanti apapun namanya, salat tarawih, salat lail dan seterusnya, sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Man fa'ala aw amila khaslatan min khisalil khair kana lahu kaman adda fardatan, siapa yang mengamalkan amalan sunnah di bulan Ramadan, dia akan diganjar pahala seperti melaksanakan sebuah kewajiban. Wa man adda fardatan kana kaman adda 70 fardatan fi ma siwa, barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban, satu bentuk kewajiban, maka dia mendapatkan ganjaran pahala 70 kali lipat.
wa kana fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di malam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dari malam 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, terutama malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, sungguh dia orang yang telah diharamkan dari kebaikan-kebaikan di lain bulan atau selain bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ambil langsung ujungnya, nanti kita balik ke depan. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia tanda kutip orang yang celaka. Dan ternyata itu sudah ada dan sering terjadi. Salah satunya yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan beberapa tahun yang lalu, di awal 2000-an, seorang pegawai sebuah instansi pemerintahan dari Jayapura diutus ke Sulawesi Selatan tepat di tengah Ramadan. Dia tewas di sebuah hotel bersama seorang pelacur. Dan itu satu tanda bahwa apa yang diancamkan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang lain, raqima anfun man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Sungguh celaka nanti ada orang masuk di bulan Ramadan, keluar tidak dapat apa-apa, tidak diampuni dosanya, bahkan dia adalah golongan orang-orang yang celaka. Kita mundur ke belakang. Di kalimat pertama Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah mewajibkan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Hadis ini atau kalimat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, ulama menjelaskan bahwa wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang punya hutang puasa, maka hendaklah dia membayarnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya Ustaz? Atau kita bikin kalimat umum, ada orang yang 30 tahun tidak puasa. Setelah umur 60, 70 dia sadar apa yang harus dilakukannya. Apakah dia wajib membayarnya? Jawabannya wajib. Berdasarkan sabda sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, umirna biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintah untuk membayar utang puasa, tapi tidak diperintah untuk membayar utang sholat. Jadi yang rajih, yang kuat Bapak Ibu jamaah sekalian, pendapat ulama tentang membayar sholat, sekalipun 50 tahun tidak pernah sholat, dia tidak perlu membayar sholatnya itu. Kenapa? Berat. Dia berat. Bayangkan kalau dia 50 tahun tidak sholat, 5 kali 1 360 hari per tahun, berarti 1800 kali 50, kasihan. Dan ulama kita mengatakan yang rajih bahwa orang itu cukup bertobat dan banyak-banyak bersedekah sebagai ganti dari sholatnya. Adapun puasa, maka dia wajib menggantinya. Bagaimana umurnya sudah tua? Maka dalam satu penjelasan, kalau memang dia sudah tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia banyak-banyak bersedekah. Dalam penjelasan yang lain, dia boleh menggantinya dengan menamakannya sebagai fidyah. Baik. Yang kedua, dan ini saya mohon maaf kalau ada yang sedikit berbeda dengan apa yang Bapak pahami selama ini. Rasulullah mengatakan, dan Rasulullah bersabda, Allah menjadikan qiyamul lail, apapun namanya, salat tarawih, salat malam, tahajud, Allah menjadikannya sebagai ibadah tambahan. Nah, sekarang Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan satu penjelasan ulama yang mungkin ada yang bertolak belakang dengan apa yang diketahui oleh sebagian orang, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imami, dalam riwayat man shalla ma'al imami wa la yansarifu hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat malam, kalau kita sekarang namanya salat tarawih, bersama imam, dan dia tidak pulang
sampai pulangnya imam, maka dia akan dicatatkan sebagai orang yang mendapatkan pahala orang yang bagaikan melakukan sholat malam, sholat tahajud sepanjang malam. Kalau begitu, sebagai saran saya secara pribadi, sebagai seorang wali, berdasarkan hadis dan ini tadi yang lainnya, bahwa Bapak Ibu dianjurkan kalau sholat sebentar, sholat taraweh, sekalipun imamnya mungkin 2, berapa imam taraweh? 2, biasanya 2, maka kalau sudah 8 jangan pulang, lanjut saja witir bersama imam sampai selesai. Tapi ada juga yang mengatakan hadisnya tadi Ustadz tidak pulang sampai pulangnya imam. Begitu imam kedua naik untuk witir, dia tidak pulang, tapi dia tidak sholat, dia sandar-sandar di dinding. Bukan itu yang dimaksud. Betul-betul dia sholat bersama imam sampai selesai witirnya. Itulah nanti akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam, sholat tahajud sepanjang malam. Sekarang pertanyaannya, saya masih punya 5 menit. Sebab sekarang pertanyaannya adalah, saya Ustaz mau ke pulang deh, kamu ke sholat lagi di rumah. Kalau sudah witir tidak bisa sholat lagi. Pertama, mau tahu pulang di rumah anak sholat, sholat makin di masjid. Jangan sampai Anda pulang banyak tontonan televisi yang melalaikan, Anda ikut nonton, akhirnya tidak sholat juga, tidak dapat pahala, dan tidak juga mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya Ustaz, bangun ya Ustaz, bangun. Maka diharapkan tetaplah bersama imam sampai selesai witirnya. Dan kalau ternyata kuat untuk pulang ke rumah dan insya Allah tengah malam bangun lagi, maka dibolehkan untuk sholat setelah witir dengan syarat tidak berwitir lagi. Sebab yang dilarang adalah berwitir 2 kali di malam hari. Berdasarkan sabda Nabi, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Apa dalilnya bahwa boleh orang sholat setelah melakukan witir? Karena sebagian saya pernah berdiskusi dengan seseorang, dia bilang tidak boleh lagi sholat witir, itu adalah sholat penutup sholat. Nampaknya perspektifnya lain. Padahal hadis itu berbunyi, ij'alu akhir salatikum fil lail al-witir. Jadikanlah akhir salatmu di malam hari adalah witir. Maksudnya adalah jadikan perbuatan baikmu sebelum kau tidur adalah salat. Bukan berarti salat witir itu salat yang menghalangi orang untuk salat lagi setelah witir. Dia bukan penutup salat. Buktinya Nabi SAW berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa adalah Nabi SAW setelah witir beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Itulah sebabnya ulama berbeda pendapat. Sebenarnya sholatnya Rasulullah itu di malam hari 11 atau 13. Yang benar 11. Tetapi beliau setelah capek, karena kalau beliau sholat malamnya itu panjang sekali, panjang 5 juz. Mu'adz bin Jabal pernah bercerita, saya pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Setelah 50 ayat surah Al-Baqarah, saya berharap beliau ruku. Ternyata beliau sambung surah Al-Baqarah selesai. Setelah selesai surah Al-Baqarah, saya berharap Rasulullah ruku. Ternyata beliau sambung surah An-Nisa. Setelah selesai surah An-Nisa, aku berharap Rasulullah ruku. Ternyata dia sambung surah Al-Imran. 5 juz 1 rakaat. Tapi Bapak percaya itu 5 juz? Bapak percaya, Ibu percaya tidak? Kalau ada orang sholat 2 kali khatam dalam 1 hari, 2 kali khatam Quran 1 hari, percaya Pak? Percaya. Ada Imam Bukhari, Imam Syafi'i, tapi ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat. Bapak Ibu percaya tidak? Saya 2 menit lagi Pak. Percaya tidak? Kalau ada orang sholat 1 rakaat 30 juz,
Percaya Pak? Orang sholat malam, sholat tahajud 30 juz 1 rakaat. Percaya ada yang lakukan? Ada. Yaitu Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ini saya mau mengusulkan kepada Pak Imam, bisa dicoba 1 juz 1 malam. Saya bisa memastikan sebentar kalau imamnya berani, rakaat pertama amma yatasaalun 40 ayat, begitu di ayat kedua baca wan nazi'at, saya yakin batuk-batuknya jamaah sudah lain-lain di belakang. Sudah bukan sudah lain Pak. Inilah sebagai pengantar Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya kita tidak perlu bertengkar salat tarawih itu harusnya berapa, 11 rakaat atau 23. Sampai sekarang saya masih sering senyum-senyum lihat ada orang bertengkar 11 salatnya Rasulullah 11, yang 23 itu Umar. Cocok nih, 11 itu Nabi tapi panjang, mau 5 juz 11 rakaat. Makanya datang Umar radhiyallahu an, dia bikin 23, dan itu jadi sunnah karena Rasulullah memberikan rekomendasi. Umar bikin 23 supaya dia pendek kali banyak sama dengan panjang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk itu saya masih punya waktu 1 menit. 1 menit terakhir, pesan saya, bulan Ramadan Bapak Ibu kalau baca surah Al-Baqarah 183 sampai 188, semuanya bicara tentang puasa, tapi ada satu ayat terjepit, tercipi kena-kena mengkasarkan tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya apa itu Bapak Ibu? Berbanyak berdoa di bulan puasa, terutama ketika sahur dan ketika berbuka puasa. Ketika sahur, kalau Bapak selesai makan sahur, yang saudara-saudara yang masih suka jadi ahli hisab merokok, ya, manfaatkan waktu sebelum merokok itu baca doa yang banyak, ya. Jangan habiskan waktu hanya untuk merokok padahal masih banyak waktu untuk berdoa. Yang kedua, saat-saat berbuka puasa, detik-detik, 30 detik sampai 1 menit kira-kira menjelang buka puasa, minta tolong Bapak Ibu, manfaatkan waktu untuk berdoa. Jangan berikan kesempatan televisi baca doa. Televisi baca doa itu rekaman, kita yang baca doa. Ya, jangan sampai seperti bapak-bapak dekat rumah saya Pak, di masjid dekat rumah saya. Kalau ibu-ibu wajar tidak sempat baca doa dong, karena sibuk dia menyiapkan pak bukanya orang yang mau berbuka puasa. Tapi bapak-bapak di sana, bapak-bapak sibuk sampai tidak sempat berdoa. Kenapa? Sibuk perhatikan pak buka. Kita tahu di Makassar ini Pak, Sulawesi Selatan umumnya, pak buka paling favorit adalah jalan kote. Ya, jalan kote. Bapak-bapak kami bilang, "Woi, mana jalan kote ke di sini?" Nah, ada jalan kote kan. Begitu dibuka, ada jalan kote tas 1000 ini. Jalan kote yang enak kalau mau mana? Habis waktunya hanya untuk bertanya seperti itu, hilanglah waktu yang mustajab yang harusnya dia pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu yang terakhir bagian dari permintaan panitia, bahwa syarat utama melakukan puasa adalah bagi wanita adalah dia berada dalam keadaan taharah, dan rukun yang paling penting dalam puasa adalah berniat dan melakukan imsak, menahan diri dari semua hal yang bisa membatalkan puasa. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, saya tidak bisa melanggar peraturan yang tertulis di sini 20 menit. Maka paling terakhir saya injury time 1 menit. Maka saya cuma ingin mengajak kepada kita sekalian untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diterima oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Kita berdoa semoga Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terbaik kita, yang kita harapkan bisa menjadi khitamul misk, penutup yang baik untuk kehidupan kita dan perjalanan hidup kita ke depan insyaallah.
Mohon maaf atas segala kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.